Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmaji Suradika sebagai CEO dari Pemimpin.id. Pemimpin.id adalah social startup dan non-profit organization yang bergerak di bidang pengembangan kepemimpinan. Misi utama kami adalah kami ingin menciptakan ekosistem kepemimpinan yang bisa menumbuhkan, mendidik, dan juga mengkolaborasikan antar pemimpin muda di Indonesia. Harapan kami dengan terciptanya ekosistem kepemimpinan yang baik, maka ekosistem ini bisa menciptakan lebih banyak lagi pemimpin baik di Indonesia. Awal mulanya Pemimpin.id didirikan, kita berdiri di bulan Juni 2019. Jadi pada saat itu saya bersama 3 co-founder yang lain, 4 co-founder ini berkumpul dan kita berdiskusi gitu ya, membicarakan satu permasalahan tentang kepemimpinan Indonesia. Pada saat itu kami berpikir bahwa Indonesia ini sepertinya sekarang sedang dalam krisis kepemimpinan gitu ya. Kita itu kekurangan lebih banyak lagi pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah dan mampu menggerakkan rakyat Indonesia supaya bersama-sama menyelesaikan masalah di Indonesia. Karena itulah akhirnya pada saat itu saya bergabung di bulan Juli itu sebagai salah satu co-founder. Dan pada saat itu saya menjadi COO dari Pemimpin.id dan lalu di bulan Januari 2020 akhirnya saya diangkat juga menjadi CEO dari Pemimpin.id. Dan sejak saat itulah saya lebih banyak lagi bertanggung jawab terhadap strategi Pemimpin.id. Oke, kalau berbicara tentang value Pemimpin.id, kami itu menekankan 3 value kepemimpinan gitu ya. Yang pertama, kita percaya bahwa pemimpin itu harus selalu growing, artinya dia harus terus belajar, dia harus terbuka terhadap ilmu yang baru, dan dia harus terbuka terhadap perubahan. Itu artinya makna dari growing. Nah, setelah kita belajar, kita growing, kita tidak menyimpan ilmunya sendiri, tapi kita juga berbagi kepada yang lain melalui value kedua, yaitu sharing. Nah, dari sharing ini harapannya kita bisa mengajarkan ke lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang nantinya akan masuk ke value ketiga kita, yaitu memberdayakan. Kita percaya dengan kita berbagi ilmu, kita itu sedang menciptakan lebih banyak lagi pemimpin. Karena empowering atau memberdayakan tadi value utamanya gitu. Dengan kita mampu memberdayakan, maka kita melakukan tugas dari seorang pemimpin, yaitu menciptakan lebih banyak lagi pemimpin di Indonesia. Jadi dengan 3 value tadi, growing, sharing, empowering, Pemimpin.id harapannya bisa menjadi rumah para pemimpin. Siapapun yang mau belajar tentang kepemimpinan bisa datang ke Pemimpin.id. Lalu setelah lulus dari Pemimpin.id atau keluar dari Pemimpin.id, dia bisa mengajarkan dan menciptakan lebih banyak lagi pemimpin di luar sana. Oke, sebelum kegiatan yang sebelum pandemi, kita itu banyak sebenarnya kita memulai Pemimpin.id itu awalnya dari media. Jadi kita banyak rekaman gitu ya. Kita banyak bikin konten yang kita taruh di YouTube, konten-konten tentang kepemimpinan gitu. Dan juga kita pada saat itu sudah mendesain kita akan memulai bootcamp kepemimpinan pertama kita secara offline di Jakarta. Nah, lalu itu kita mulai di bulan Juli 2019, Agustus gitu ya, kita mempersiapkan itu. Lalu di bulan Februari tiba-tiba ada pandemi. Jadi akhirnya di bulan Maret kita benar-benar full WFH akhirnya gitu ya. Kita full untuk working from home sejak Maret 2020. Nah, itu merubah sedikit organisasi kita gitu ya. Jadi tadi yang bootcamp awalnya kita rencanakan offline, akhirnya terpaksa kita ubah ke webinar gitu. Lalu rencana-rencana seminar-seminar kita akhirnya kita ubah menjadi Instagram Story misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya setelah kami lalui gitu ya, sebenarnya setelah kita lihat ternyata kejadian itu justru memberikan keuntungan untuk kita gitu. Jadi dengan kita dipaksa buat online, akhirnya yang target awal kita memulai dari Jakarta justru berubah menjadi dimulai langsung ke nasional gitu. Jadi bootcamp pertama kami yang kita rencanakan di launching di Jakarta secara offline, akhirnya kita launching secara online dan pesertanya akhirnya bisa dari Aceh, NTT gitu ya, Sulawesi, Kalimantan. Jadi pesertanya malah tersebar ke seluruh Indonesia.
Makanya dari situlah kami yang menganggap ini blessing in disguise gitu ya. Walaupun kita banyak kesulitan karena pandemi, tapi alhamdulillahnya pemimpin.id justru menemukan product market fit istilahnya gitu ya. Jadi kita justru menemukan kekuatan kita di situ. Kita memang memiliki banyak tantangan gitu ya. Kayak contohnya yang paling utama jelas tantangan komunikasi. Karena kalau biasanya kalau offline kita bisa ngobrol di sela-sela makan siang bareng gitu ya. Tapi sekarang kita jadi lebih susah nih buat ngobrol informal gitu ya. Nah, tapi setelah kita berbulan-bulan di rumah, akhirnya kegiatan itu ya harus kita agendakan. Jadi biasanya kita janjian nih sama tim, kapan yuk kita bisa one on one meeting, ngobrolin di luar kerjaan, ngobrolin tentang perkembangan diri dan sebagainya. Kita juga bikin acara-acara fun gitu ya. Jadi kita bikin coffee talk gitu, kita bikin hackathon bareng gitu di akhir tahun. Terus juga kita bikin setiap seminggu sekali kita ada weekly kick off bareng-bareng hari Senin, dan setiap harinya kita ada daily check-in. Jadi kita bisa saling menghibur, saling bertanya kabar, dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi akhirnya sekarang justru kita merasa lebih enak gitu ya, karena sekarang tim pemimpin.id mungkin ada sekitar 50-an orang dan itu tersebar seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman di Sulawesi bisa join sama kita, di Kalimantan bisa ikut jadi keluarga kita gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap survive so far gitu. Hal yang sudah dilakukan selama pandemi, kalau dari 2019 kita memang fokusnya hanya di pembuatan konten atau bootcamp kepemimpinan. Di tahun ini, terutama di second wave pandemi ini gitu ya, pemimpin.id berkontribusi lebih dalam lagi. Jadi tahun ini itu kita membuat 2 kegiatan utama terkait COVID gitu ya. Yang pertama ada gerakan generasi bebas COVID-19. Kita bekerja sama dengan Indo Relawan. Kita mengumpulkan 5.000 relawan untuk membantu Kementerian Kesehatan. Tugasnya apa? Mereka tugasnya memberikan data IGD rumah sakit dan ini diupdate selama setiap 3 jam. Lalu juga mengupdate data oksigen di rumah sakit di Indonesia dan di Jawa Bali. Jadi dengan data yang terupdate ini harapannya bisa membantu teman-teman kita yang sedang mencari rumah sakit, yang sedang mencari oksigen gitu ya. Dan ini juga terkolaborasikan dan dijadikan satu di websitenya Siranap milik pemerintah dan juga di website Warga Bantu Warga. Jadi kami pun bekerja sama dengan gerakan Warga Bantu Warga yang diinisiasi oleh Kita Bisa, Indo Relawan, dan Kawal COVID dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama pemimpin muda Indonesia buat bareng-bareng berjuang untuk COVID-19. Lalu kita juga punya gerakan kedua, ini gerakan yang kita inisiasi sendiri dengan konsorsium kita, bekerja sama dengan teman-teman di Everedia Education, lalu di SMSG dan juga Diptek gitu ya. Kita membuat gerakan namanya Bisa Lawan Corona. Jadi Bisa Lawan Corona ini kita membuat konten-konten positif dan bernada harapan gitu ya. Jadi harapannya orang-orang yang melihat konten ini mereka bisa punya harapan yang baik dan kita yakin bahwa kita akan melewati krisis ini bersama-sama. Dan mudah-mudahan juga bisa menghibur teman-teman kita yang sedang kesulitan. Jadi akhirnya kita bisa kembali lagi timbul harapannya bahwa kita akan menang bersama, kira-kira gitu. Ya, selama bergabung pengalaman paling berarti buat saya pribadi jelas belajar kepemimpinan gitu ya. Karena memang pemimpin.id ini seperti tadi saya bilang didesain untuk menjadi rumahnya para pemimpin Indonesia. Jadi jelas saya pribadi banyak belajar banget tentang bagaimana memimpin tim, bagaimana memimpin perubahan gitu ya. Tapi justru pelajaran terbesar itu saya belajar bagaimana memimpin diri sendiri. Jadi bagaimana saya mengelola emosi, bagaimana saya mengelola komunikasi gitu ya, bagaimana memanage stakeholder gitu. Itu pelajaran yang sangat berharga banget yang dipelajari di pemimpin.id. Karena di rumah ini kita bertemu banyak banget pemimpin besar di Indonesia, pemimpin pergerakan di daerah-daerah gitu ya, dan kita saling berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik. Kedepannya harapannya yang pertama jelas kita menjadi organisasi yang lebih sustainable,
baik itu dari program maupun dari bisnis gitu ya. Jadi harapannya kita punya bisnis model yang lebih stabil dan sustainable, akhirnya berdampak juga kepada program-program kita yang lebih sustainable. Jadi dengan program yang lebih sustainable, program yang lebih berkelanjutan, harapannya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang. Saat ini beneficiary kita sejumlah 180.000. Kita mentargetkan di 2022 kita bisa menjangkau ke 1 juta pemimpin Indonesia. Jadi harapannya 1 juta orang ini bisa juga menginfluence 1 juta orang lainnya, 1 juta lainnya ini menginfluence lagi 1 juta lainnya. Jadi akhirnya gerakan ini bisa menjadi gelombang yang berkelanjutan, yang akhirnya menciptakan lebih banyak lagi pemimpin di Indonesia. Untuk teman-teman di luar sana, harapan kami, yuk gabung bersama gerakan kami, bersama-sama menjadi pemimpin apapun itu, mulai dari pemimpin organisasi, pemimpin tim, keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri gitu ya. Marilah kita menjadi bagian dari perubahan, marilah kita menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Karena di Indonesia kita punya begitu banyak masalah, jadi yuk ambil bagian untuk menyelesaikannya. Jadi berhentilah mengecam kegelapan, mulailah menyalakan lilin. Insya Allah lilin-lilin kecil ini akan bertemu dengan lilin-lilin kecil lainnya, bisa menjadi obor, dan suatu saat nanti obor ini mampu menyebar ke seluruh Indonesia, dan at the end, pada akhirnya Indonesia akan terang. Jadi kira-kira itu, yuk bersama-sama kami menjadi pemimpin dari sekarang. Mari memimpin mulai dari yang kecil dan mulai memimpin dari sekarang. Jadi sekian dari saya. Salam sehat buat kita semua, teman-teman. Salam berdaya dan salam memberdayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.